Oke, kita mulai saja sambil menunggu yang lainnya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan sosialisasi dulu mapel pendidikan agama Islam. Oke, selamat berjumpa dengan Bu Irma. Selamat datang ke SMP Negeri 4 Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Ibu, ya, nama Irma Zuhraida, Ibu nama, ya, tempat tanggal lahir Bima 17 Desember 1972. Ini nomor WA Ibu, mungkin kalian bisa mencatat nanti kalau ada keperluan apapun bisa kalian hubungin Ibu lewat WA. Jadi ada yang berhubungan dengan pembelajaran agama yang mungkin kamu tidak paham. Alamat tempat tinggal Ibu di Perum Pedurungan Mukti Klaster Blok A nomor 4 Pedurungan Lor. Mengajar di kelas 7A sampai dengan 7H dan kelas 9E sampai dengan 9H. Ya, jadi Ibu mengajar di 12 kelas. Materi pembelajaran kelas 7 yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kan tentang akidah ya. Lalu yang kedua jujur, amanah dan istiqomah. Ini berarti akhlak. Toharo, sholat berjamaah, ini fikih ya. Sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah, ini tarik. Ya, lalu surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis yang terkait. Ini adalah Al-Quran. Suaranya dimatikan dulu ya Adrian, biar Ibu bicara dulu sayang. Oke. Nah. Oke, KKM untuk kelas 7, 8, 9 pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu adalah 73. Ya. Jadi kalian minimal itu harus mencapai 73 agar tuntas ya. Lalu penilaian di dalam pendidikan agama Islam yang ada penilaian mingguan, ada tugas dan ulangan harian, lalu keterampilan mungkin akan Ibu memberikan tugas kalian membuat suatu karya, lalu sikap ya, mungkin sikap bisa Ibu nilai di dalam pembelajaran Bikon seperti ini ya, kalian mengikuti dengan seksama sampai selesai. Nah, itu bisa Ibu menilai, oh si Adrian mengikuti dengan baik, itu bisa Ibu langsung menilai. Lalu terus termasuk kalian yang mungkin mengajukan pertanyaan lewat chat atau secara langsung, itu bisa Ibu akan menilai untuk sikap kalian. Ya. Ini sosialisasi Ibu tentang mapel agama Islam. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan dulu untuk mapel agama Islam. Ada yang perlu ditanyakan sebelum Ibu masuk ke materinya? Ya, mic-nya dihidupkan, kalau yang mau bertanya mic-nya dihidupkan. Ya, silakan. Nama, kelas. Bu, nama saya Ratu Nurhanifah Soleka, kelas 7C. Ya. Bu, nanti ditulis, Bu. Gimana? Yang tadi ditulis. Yang tadi, silakan mau ditulis. Nanti juga kalau misalnya yang tidak mendapat mendengarkan ini atau tidak bisa masuk dalam Vicon ini, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Nggak apa-apa. Mumpung Ibu lanjutkan ke materi. Ini tak problemnya itu. Anak-anak di sana yang lain bisa masuk kan atau yang linknya bawah kita.
Coba lewat Google. Coba lewat. Oke, Ibu, kita masuk ke materi ya. Oke. Materi pertama kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak bisa diperhatikan, ini materi pertama kita, yaitu tentang akidah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasarnya memahami makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Al-Asma'ul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nanti suruh lihat YouTube aja. Nanti setelahnya. Oke, Ibu ulangi ya. Kita masuk ke materi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasarnya memahami makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Al-Asma'ul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Ibu perbesarkan dulu biar oke, bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Bisa ya? Bisa. Oke. Ya, kita lihat pengertian iman kepada Allah. Ya. Iman itu menurut bahasa artinya percaya. Menurut istilah ilmu tauhid diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Ini bisa dicatat ya, Nak? Bisa dicatat ya. Sambil dicatat. Ya. Ibu ulangin. Iman menurut bahasa itu artinya percaya. Menurut istilah ilmu tauhid, iman itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi maksudnya, jadi tidak sekedar kita percaya aku beriman kepada Allah dengan ucapan saja, tapi kita benarkan di dalam hati kita, lalu kita amalkan dalam perbuatan. Itu yang disebut dengan iman. Iman kepada Allah adalah percaya atau meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat-sifat wajib bagi Allah dan maha suci Allah dari sifat mustahil. Nah ini ya. Jadi percaya atau meyakini bahwa Allah benar-benar ada dengan segala sifat-sifat wajib bagi Allah dan maha suci Allah dari sifat mustahil. Nah, dalam materi yang akan kita pelajari iman kepada Allah, ya, yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada apa itu Asmaul Husna, anak? Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Iya, nama-nama baik Allah. Ada berapa? 99. Iya, ada 99 nama-nama baik Allah. Nah, yang kita pelajari di sini kita ambil 4 saja, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, apa itu Al-Alim? Ya. Al-Alim itu apa? Allah Maha mengetahui, memiliki ilmu. Allah Maha mengetahui. Al-Khabir, Allah Maha teliti. As-Sami,
Allah Maha mendengar. Ya, Al-Basir? Allah Maha melihat. Nah, dari 99 itu perlu kalian hafalkan, ya. Agar kalian tahu nama-nama baik Allah itu apa saja. Ya. Kita lanjut dulu. Ya. Sifat Allah itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat wajib itu adalah sifat yang harus ada pada diri Allah, yang ada pada diri Allah. Sedangkan sifat mustahil itu sifat yang tidak ada pada diri Allah. Itu terlalu cepat ya? Nah, sedangkan sifat jaiz itu apa? Allah berkehendak ya. Ini. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, ya, ada yang perlu ditanyakan dulu. Nah, kita kembali ke sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu ada beberapa, ada banyak sifat wajib bagi Allah. Contohnya, ya, Allah itu apa? Allah itu wujud. Artinya apa? Ada. Ya. Allah itu kidam. Artinya apa? Kidam itu artinya apa? Terdahulu. Allah itu baka. Allah itu bako. Artinya apa? Sendiri. Nah, nanti kalian di buku paketnya, kalian akan dipinjamkan buku paket. Sudah diambil belum? Sudah diambil belum? Belum. Nah, nanti kalau sudah ambil buku paketnya, kalian mencatat di buku catatan sifat wajib bagi Allah, lalu sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz. Ambilnya kapan, Bu? Gimana? Ambilnya kapan? Nanti biar dikabarin kapan ngambilnya ya. Nah, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian mencatat tugas ini. Silakan kalian mencatat tugas ini. Bentar, Bu. Ya. Bisa kelihatan kan tulisannya? Ini bisa. Gimana? Bisa kelihatan? Ya. Apa dibacakan oleh Bu Irma? Dibacakan. Ya, yang pertama, tugas yang pertama, jelaskan pengertian iman menurut ilmu tauhid. Jelaskan pengertian iman menurut istilah ilmu tauhid. Menurut istilah ya. Bentar, Bu.
Bentar. Sebentar. Menurut istilah, Ibu tulis dulu nih biar enggak salah. Apa, Bu? Jelaskan pengertian iman menurut istilah ilmu tauhid. Soalnya nomor 3, Bu. Soal nomor 2 dulu ya sayang. Yang nomor 2 dulu ya nak. Jelaskan arti dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Pelan-pelan, Bu. Oh iya. Jelaskan arti dari Asmaul Husna. Arti dari Asmaul Husna. Al-Alim, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Khabir. K-H-A-B-I-R, Khabir. As-Sami, Al-Sami, ya, dan Al-Basir. Apa, Bu? Yang kamu, Bu? dan Al-Basir. Yang ketiga, As-Sami dan Al-Basir, nak. Al-Basir. Ya. Yang ketiga, tulislah sifat wajib bagi Allah. Tulislah sifat wajib bagi Allah beserta sifat mustahilnya. Tulislah sifat wajib bagi Allah apa, Bu? Beserta sifat mustahilnya. Ya. Terus apa lagi, Bu? Yang keempat, sekarang yang keempat. Jelaskan apa yang dimaksud. Jelaskan apa yang dimaksud. Bentar. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Allah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Allah. Kalau udah gimana, Bu? Gimana? Kalau sudah jaiz mana? Jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Allah. Kalau udah dikerjain, Bu. Iya. Nanti kalian akan dapat buku paket. Nanti kalian akan dapat buku paket. Yang kelima, berikan satu contoh perilaku sifwa, maaf. Berikan satu contoh perilaku siswa. Berikan satu contoh perilaku siswa. Ini perilaku siswa di sekolah. Berikan satu contoh perilaku siswa di sekolah sebagai implementasi dari Asmaul Husna Al-Basir. Implementasi itu apa, Bu? Maksudnya itu yang sesuai dengan Al-Basir itu. Gimana?
Berikan satu contoh perilaku siswa di sekolah sebagai implementasi dari Asmaul Husna. Tadi kan Al-Basir itu kan maha melihat, Allah maha melihat ya. Jadi perilaku siswa di sekolah itu ya, contoh perilaku siswa di sekolah itu yang berhubungan dengan Asmaul Husna Al-Basir ini. Gimana? Diulangin. Berikan satu contoh perilaku siswa di sekolah sebagai implementasi dari Asmaul Husna Al-Basir. Implementasi itu apa? Oke. Nah, ini waktunya kita masih kurang 5 menit. Bu, implementasi itu apa, Bu? Ini contohnya begini. Contoh seperti gini. Al-Basir itu kan maha melihat. Ya. Jadi kita itu mengetahui sifat Asmaul Husna Allah itu maha melihat. Perilaku kita di sekolah, contoh perilaku kita sekolah itu yang baik itu bagaimana sebagai wujud daripada kita dari wujud daripada Asmaul Husna Allah Al-Basir tadi. Saya mau kasih contoh ya, kasih contoh yang asami ya. Allah itu maha mendengar. Ya, Allah maha mendengar. Ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, ya, itu kan Allah maha mengetahui, Allah itu maha mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik kita. Maka kita harus melakukan atau mewujudkan dalam sikap kita sehari-hari berkata yang baik. Nah, kalau bagaimana dengan Al-Basir tadi? Paham ya? Oke, nah sekarang sudah ada bukunya. Buku paket itu sudah ada, cuman nanti kalian bisa nanti akan disampaikan kepada wali murid kapan diambil bukunya gitu ya. Harusnya sudah segera, tapi mungkin tunggu dulu dari perpustakaan sudah siap atau tidaknya. Kalau Ibu lihat kemarin itu sudah siap, nanti akan kabarin ya buku paketnya akan diambil kapan. Jadi seluruh mapel itu sudah jadi satu paketnya gitu. Oke. Itu tadi materi singkat kita ya, bisa dikerjakan. Nanti hasil kerjaan kalian itu difoto, dikirim ke WA Ibu. Ya, dikirim ke WA Ibu ya. Nomornya berapa, Bu? Nah, tadi sekarang Ibu share lagi ya. Ibu share lagi nomornya Ibu ya. Mana, Bu? Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Enggak, Bu, dibacain aja, Bu. Gimana? Bacain aja, Bu. Nomornya dibaca aja. Mana, Bu? Ini kelihatan atau tidak, Nak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Bacain. Nggak kelihatan. Ya, ditulis saja. Nomornya Ibu ditulis saja. 085-226-94-9422. Halo, Bu.
085 226 94 22. Iya. Ibu ulangin ya. 085 226 94 22. Jelas. Nanti kalau mengumpulkan tugas fotonya jangan lupa ditulis nama dan kelas ya. Ya, Bu. Ya, nama dan kelas ditulis. Terus nomor urutnya ya. Namanya itu nama depan harus ada. Jangan nama panggilan ya. Nah, kalau nama lengkap, nomor urut dan kelas. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita tutup majelis ya. Kita membaca surat Al-Baqarah sekalian dengan doa penutup majelis. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita biasakan setiap materi agama, mapel agama, kita awali dulu dengan doa, lalu kita tutup dengan doa majelis itu ya. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.